Oke, bagaimana cara untuk pede ngomong dengan orang lain kalau Anda sekarang masih ada di tahap PMO recovery? Nah, kenapa PMO itu bisa membuat seorang menjadi nggak punya skill sosial? Banyak sekali keluhan dari teman-teman yang mengeluhkan setelah kecanduan PMO, mereka itu jadi ansos, mereka tuh jadi introvert parah, mereka itu jadi nggak berani ngomong dengan orang, nggak berani ngomong dengan orang asing bahkan. Nah, sebenarnya problem dari PMO-nya ini adalah pelarian atau dalam artian sebuah coping mechanism dari kondisi mental kita. Dan memang PMO ini memperburuk apa yang memang sudah bermasalah. Mungkin dulunya awalnya tuh stres, kemudian stres banget nih, butuh sebuah pelarian yang paling mudah. Tentu saja buka situs porno, masturbasi, dan orgasme. Kemudian di situ timbul penyesalan yang membuat semakin stres, yang membuat semakin merasa rendah diri. Karena kebanyakan orang yang setelah melakukan PMO itu biasanya menyesal dan merasa value-nya rendah. Karena ini juga yang saya alami ya. Saya dulu setiap kali berada di fase kecanduan PMO yang berulang-ulang, di mana sebelumnya saya udah berjanji saya akan sembuh dari kecanduan PMO, ini yang terakhir kali. Saya membuat janji. Tapi 3 hari kemudian saya relapse lagi, dan disitulah ketika saya klimaks, ketika saya orgasme, saya merasa bahwa saya adalah seorang pecundang yang gak bisa memenuhi janji saya sendiri. Nah, ini semakin membuat mental saya, membuat bagaimana saya memandang diri saya itu jadi rendah gitu ya. Dan ini berdampak pada self esteem saya. Ketika berkenalan dengan orang lain, saya merasa bahwa wah, saya kayaknya nggak begitu disukai orang deh. Saya merasa kayaknya saya mending diem aja deh, nggak usah ngomong gitu ya. Saya merasa salah. Saya merasa bahwa apa yang akan diucapkan oleh mulut saya itu pasti hanya akan jadi blunder. Karena memang itu yang terjadi pada diri saya, dimana memang sebelumnya itu saya udah nggak pede, dan ada di suatu kondisi dimana saya itu harus ngomong, akhirnya terjadi blunder. Nah, di situ saya bisa melihat bahwa karena kondisi di awal saya itu udah nggak pede, itu berdampak pada bagaimana saya berbicara. Nah, ini agak tricky gitu ya. Karena memang banyak orang yang mengatakan bahwa tinggal pede aja, tinggal pede aja. Tapi itu tidak semudah yang kita lakukan. Karena kalau misalnya kita berbicara ya tinggal pede aja, prakteknya itu susah loh. Karena saya juga ngalamin tuh ya. Dan mungkin di sini Anda juga ngalamin, apalagi Anda sedang ada di proses PMO recovery ini, dimana tiap kali Anda tuh relapse, itu semakin Anda melihat diri Anda itu semakin rendah, semakin rendah. Nah, di sini yang harus dibenarkan terlebih dahulu adalah bagaimana tiap kali Anda tiap kali Anda memandang, setiap kali Anda relapse, itu adalah sebuah hal yang terpisah dengan diri Anda. Katakanlah gini lah, kalau Anda relapse bisa dibilang Anda gagal. Tapi itu bukan suatu gagal, itu bukan pelabelan untuk diri Anda. Katakanlah gini lah, saya memegang handphone ini ya, terus kemudian handphone ini jatuh. Nah, yang jatuh itu handphonenya, bukan sayanya. Sama halnya dengan gini, kalau misalnya Anda itu di proses novap, kemudian Anda relapse, yang gagal itu ada prosesnya, bukan dirinya. Nah, ini sangat-sangat powerful ya, karena ini membentuk bagaimana Anda itu Anda itu bisa melihat diri Anda dengan lebih positif. Dan ketika Anda bisa melihat diri Anda lebih positif, banyak hal positif yang akan datang pada diri Anda. Percayalah. Kalau Anda relapse, that's fine. Yang gagal itu relapse-nya, bukan Andanya. Pisahkan itu. Kalau misalnya Anda itu selalu gagal dalam urusan, katakanlah Anda membangun bisnis, kemudian Anda mendekati cewek, Anda ngelamar kerja tapi nggak pernah diterima, yang gagal itu adalah upaya Anda, bukan diri Anda. Jadi harus dipisahkan terlebih dahulu. Ini sebenarnya adalah sebuah pengertian atau sebuah prinsip
pengembangan diri tidak hanya sekedar dalam nofap saja ya. Dalam hal apapun Anda harus memisahkan. Nah, ketika Anda bisa melihat diri Anda itu lebih positif, Anda itu jadi akan merasakan sebuah kepercayaan diri. Anda bisa mendapatkan sebuah keberanian untuk ngobrol. Ada sebuah istilah yang bernama leaking gap, di mana sebenarnya kita itu terlalu melihat diri kita buruk di mata orang lain. Faktanya, ada sebuah gap yang sangat besar di mana sebenarnya orang-orang itu tidak memandang diri Anda serendah itu. Itu hanya pikiran kita. Nah, kalau Anda udah bisa mengetahui tentang leaking gap ini, percaya bahwa orang itu juga pada dasarnya tidak akan sedetail itu melihat Anda gitu ya. Tidak akan memandang Anda serendah itu. Problemnya adalah diri Anda, pikiran Anda. Yang jahat itu pikiran Anda. Nah, kalau Anda udah punya keberanian untuk nyali atau keberanian punya nyali untuk mengajak ngobrol, itu sebuah modal yang sangat besar. Ngobrol apapun itu bisa dimulai dari hal-hal yang memiliki kesamaan. Contoh ginilah. Ini yang saya sering lakukan juga ketika ada di minimarket, ketika ada di SPBU. Katakanlah cuacanya sedang panas banget. Ya saya basa-basi, small talk. Wah panas banget ya Pak ya. Wes habis es teh berapa gitu ya. Sesimpel kayak gitu aja. Ya orang pasti akan, karena ada kesamaan di situ, pasti orang juga akan menanggapi. Jangan pernah takut bahwa apa yang kita ucapkan akan salah. Bagaimana kita bisa melihat hal yang sama pada lawan bicara kita, itu bisa menjadi sebuah pembuka bagaimana kita ngobrol selanjutnya. Ya kita mulai dengan small talk terlebih dahulu lah. Nah, dengan kita itu bisa ngobrol dengan orang, bersosial dengan orang, sesimpel ngobrol sederhana dengan petugas pom bensin, petugas minimarket, itu akan menambah kepercayaan diri kita, menambah sebuah keyakinan bahwa diri kita itu berharga. Dan percayalah, bagaimana kita memandang diri kita berharga, itulah yang menyembuhkan kita dari kecanduan PMO. Karena orang yang memandang dirinya berharga tidak akan melakukan PMO. Orang yang melihat dirinya adalah seorang yang punya value, punya sebuah hal yang berharga, mereka tidak akan terjerumus dalam kecanduan PMO. Mereka akan melakukan hal yang lebih bermakna, lebih bermanfaat. Salah satu caranya adalah bagaimana kita itu bisa mengambil persepsi dari orang lain tentang diri kita dengan cara kita bersosial. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah yang ingin saya sampaikan. Ketika Anda itu di proses PMO recovery, ada dalam proses penyembuhan dari PMO ini, jangan menunggu sampai sembuh. Mulai dari sekarang. Katakanlah, sekarang Anda punya problem bersosial. Mulai latih dari sekarang. Coba lihat diri Anda itu tidak serendah yang Anda bayangkan. Apalagi setelah relapse. Seperti yang saya bilang tadi, yang jatuh itu relapse-nya, bukan diri Anda. Pisahkan itu. Yang kedua adalah mulailah dengan small talk. Carilah topik atau carilah hal yang sama dengan lawan bicara. Di situ Anda pasti akan melihat bahwa banyak orang yang baik terhadap diri kita, yang mau ngobrol dengan diri kita. Oke? Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Semoga bermanfaat dan silahkan klik link yang ada di deskripsi kalau mau download ebook Rahasia Alam Bawah Sadar untuk berhenti dari kecanduan PMO, sebuah mini ebook yang saya tulis 15 halaman dan itu bisa dibaca sekali duduk saja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.